Semuanya balik lagi di channel gue Fatino Noval. Kali ini kita bakal bahas Timnas Day. Timnas Indonesia berhadapan dengan Lebanon dan berakhir dengan skor 0-0. Kita langsung bahas aja ke matchnya. Untuk formasinya, Patrick Kluivert masih bertahan dengan formasi terbaiknya mungkin ya, seperti yang kita lihat saat berhadapan dengan Chinese Taipei. Tapi mungkin perbedaannya di laga kali ini uh, banyak banget rotasi yang terjadi gitu ya, dan beberapa posisi pemain yang dicoba oleh Kluivert gitu, mungkin untuk tambahan amunisi untuk menghadapi round 4 ya. Untuk lini belakangnya, Jay Itzes gak ada masalah, tapi kali ini Kevin Dix dicoba untuk menjadi center back. Biasanya Kevin Dix bermain di full back kanan gitu ya, tapi dicoba untuk center back, which is dia bermain cukup cukup solid gitu, cukup tangguh. Dia bisa dia bisa apa ya, menutup pemain, dan dia tahu kapan kapan timing yang tepat gitu ya. Ini krusial sekali untuk center back gitu ya. Apalagi kita bakal berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi yang punya postur yang besar gitu, sehingga pemain tipikal yang kayak Kevin Dix ini benar-benar dibutuhkan sekali untuk bisa membayang-bayangi at least dari para pemain Arab Saudi atau Irak yang punya postur yang cukup besar gitu. Terus di sebelah kanannya masih ada Yakob Sayuri, sebelah kirinya ini cukup mengejutkan, ada Dean James. Yang mengejutkan bukan Dean James-nya, tapi Calvin Verdong yang ternyata dimainkan sebagai playmaker gitu ya di tengah bersama Joe Pelupesi. Calvin Verdong lebih lebih stylish gitu ya, sedangkan Pelupesi yang lebih defensifnya. Di depannya attacking midfield, posnya diisi oleh Ricky Kambuaya. Di sebelah kirinya ada Stefano Lillipali, di kanannya ada Emiliano Jonathans, dan di tengahnya ada Mauro Zylstra gitu. Tadi sedikit tentang Kevin Dix. Ini menjadi salah satu opsi yang cukup baik untuk Kluivert ya. Menjadi tambahan lagi ketika mungkin Jay Itzes udah klop banget sama Rizky Ridho, tapi ini salah satu pair yang bisa dicoba oleh Kluivert ketika berhadapan dengan Arab Saudi atau Irak gitu. Meskipun kita tahu Itzes dengan Ridho udah cukup klop. Permasalahannya adalah Itzes dengan Mace Hilhers gitu yang belum padu gitu ya, dan ketidakpaduan ini mungkin bisa ditambal dengan hadirnya Kevin Dix di situ. Nah, untuk di sisi kanan, menurut gue nggak ada yang perlu dikomentarin gitu ya. Yakob Sayuri tadi malam lagi-lagi menunjukkan bahwa dia benar-benar salah satu fullback terbaik yang dimiliki Indonesia gitu ya, karena dia bisa benar-benar penetrasinya luar biasa, etos kerjanya luar biasa, benar-benar dia mau track back, dia bisa attacking dengan cukup baik gitu ya. Mungkin uh, tadi sedikit sedikit kurang smooth ya, tidak seperti yang di pertontonan saat melawan Chinese Taipei, yang mungkin karena lawannya lebih berat gitu, Lebanon gitu ya. Jadi pressing yang dihadirkan oleh Lebanon, karena tadi ya Yakob Sayuri benar-benar bisa di pressing satu dua orang gitu. Kalau saat lawan Chinese Taipei benar-benar ruang yang tersedia tuh banyak banget gitu di sisi kanan. Jadi tidak seluasa saat melawan Chinese Taipei gitu. Untuk di sisi kirinya, Dean James menurut gue masih belum bisa menggantikan peran peran dari Calvin Verdong ya. Mungkin secara 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 defense oke, tapi secara attacking menurut gue masih belum bisa menggantikan exploit atau eksplosivitas dari si Calvin Verdong gitu ya. Jadi menurut gue sih Patrick Kluivert tetap akan menempatkan Calvin Verdong di sisi kiri gitu. Nah, yang unik adalah Verdong digeser sebagai playmaker dan diduetkan bersama Joe Pelupesi. Pendapat gue itu cukup oke, cukup baik. Beberapa kali juga umpan-umpannya, terupas-terupasnya itu cukup berbahaya gitu ya. Tapi permasalahannya adalah ini akan sangat sayang. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat eksplosivitas dari Calvin Verdong lagi gitu. Karena kekuatan Calvin Verdong sebenarnya itu kan adalah di speed gitu ya. Speed penetrasi, dia bisa kasih crossing-crossing yang berbahaya. Sedangkan ketika dia bermain sebagai playmaker, oke, dia bisa terupas, tapi permasalahannya
dia tuh jarang crossing langsung, sedangkan kita butuh butuh center back atau full back yang bisa kasih cutback atau bisa kasih crossing yang lebih berbahaya langsung ke jantung pertahanan gitu. Nah itu tuh yang menurut gue kurang di sisi sebelah kiri ketika uh, Calvin Verdong nggak ada di pos itu gitu. Nah Shandy Walsh atau Sandy Patinama tuh bisa menghadirkan itu kemarin saat melawan Chinese Taipei. Tapi menurut gue Dean Hendersonnya belum bisa seberbahaya Shane Patinama atau Calvin Verdong ya di sisi kiri. Kalau Yakob dia udah oke lah secara secara attacking. Jadi gue gak ada masalah gitu. Cuma di sisi kirinya belum bisa menghadirkan itu gitu ketika yang masuk adalah Dean James. Sama juga di sisi kiri masih lagi-lagi bermasalah ketika Lily Pali yang ada di pos itu. Menurut gue Lily Pali dia dia berusaha bagus, dia berusaha dengan keras, tapi permasalahannya Lily Pali ini bukan tipikal winger yang bisa menyisir gitu menurut gue. Dia lebih ke inverted winger gitu. Jadi dia ya tipikalnya kayak Gakpo lah. Dia lebih lebih ke selalu penetrasi gitu. Nah menurut gue sih Lily Pali lebih cocok ketika dimainkan di attacking midfield, which is posisinya si Kambuaya gitu. Itu menurut gue akan lebih berbahaya karena ketika dia di Borneo itu dia memang mainnya lebih berbahaya ketika ada di dalam kotak penalti. Alih-alih dia menyisir sayap gitu ya. Terbukti tadi malam nggak bermain jelek tapi nggak sebagus ketika dia di klub gitu. Itu menurut gue yang belum nampak dari Lily Pali. Kirinya belum belum maksimal karena Lily Pali sama Dean Hendersonnya belum ada kerjasama yang bagus gitu ya. Beda ketika kita lihatlah Miliano Jonathan sama si Jakob Sayuri begitu begitu cair gitu loh. Passing satu duanya itu bener-bener kayak kayak udah main lama gitu mereka. Padahal Miliano aja baru debut, tapi bener-bener udah klop lah dia. Miliano sama Jakob Sayuri itu saling menutup. Mereka tahu kapan atau siapa yang penetrasi, siapa yang harus melebar. Mereka tuh sangat sangat cair gitu. Sedangkan di kirinya belum belum kelihatan gitu. Masih menurut gue lebih better eh, di situ ketika yang ngisi adalah Beckham dan si Patinama gitu. Jadi lebih lebih kelihatan padu lah gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih di situ. Untuk di tengah Zylstra dia bermain ya ya cukup bagus ya menurut gue. Tapi ya masalahnya di sepertiga akhirnya ini saat lawan Lebanon ini belum 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 terlihat seperti apa yang ditampakkan ketika melawan Chinese Taipei gitu. Banyak sekali ketika lawan Chinese Taipei ya bola-bola tuh bener-bener langsung masuk ke tengah gitu. Sedangkan ketika melawan Lebanon itu tuh bola terhenti tidak di tengah gitu. Sehingga itu yang menyulitkan si Mauro Zylstra gitu. Kita bisa lihat Sananta kemarin cetak 2 gol itu ya karena banyak sekali bola berkutat di area tengah. Sedangkan kebanyakan itu di sayap semua, terutama di sayap kanan ya, terhenti ketika penetrasinya itu belum ke tengah. Jadi itu yang membuat striker-striker macam Sananta ataupun si Zylstra itu kesusahan ketika harus mengejar bola ataupun harus harus turun gitu. Tapi secara overall Zylstra cukup baik ya, dia menang duel banyak banget dan itu yang dibutuhkan ketika melawan Irak atau Arab yang memiliki lagi-lagi postur yang besar gitu. Kita butuh pemain yang atau striker yang berani duel gitu. Kambuaya bermain baik sekali, beberapa kali umpan-umpan terobosannya, bola efeknya luar biasa, bisa bisa dikejar oleh si terutama di sisi kanannya ya Yakob sama Miliano Jonathan itu berkali-kali dikasih umpan yang matang sekali, tapi ya tadi di sepertiga akhirnya kurang kurang efektif gitu ya Indonesia. Semoga bisa ditingkatkan lagi gitu. Gak ada masalah sih, cuma ya itu tadi kalau gue sih melihat ketika Kambuaya ada di pos itu dia sedikit kurang cepat dalam mengambil keputusan menurut gue karena masih beberapa kali delay gitu bolanya. Lebih cepat lebih cepat ketika Eliano masuk itu beda sekali. Eliano ketika ketika masuk dia lebih cepat dalam mengalirkan bola gitu daripada Ricky Kambuaya. Nah itu
Tapi permasalahannya Eliano tidak punya fisik yang sekuat Kambuaya. Jadi itu benar-benar mungkin menyulitkan ya untuk Kluivert akan menurunkan siapa gitu ketika berhadapan dengan Irak atau Arab Saudi. Curiga gue sih lebih cenderung ke Kambuaya karena dia punya body balance yang lebih lebih bagus ya daripada Eliano Reinders. Tapi kita lihat nanti gimana hasilnya. Tipikal-tipikal Eliano ini tuh lebih cocok ketika melawan Jepang gitu ya. Beckham, Eliano tuh lebih cocok ketika melawan Jepang yang secara taktik lebih lebih bagus daripada mengandalkan power gitu. Sedangkan ketika melawan eh, klub klub atau negara Timur Tengah sih, gue lebih cenderung pilih Kambuaya untuk masuk di situ gitu. Sedangkan di sisi kirinya mungkin Lili Pali bisa dicoba ketika ketika melawan eh, negara-negara Arab gitu ya, atau Arab dan Irak gitu. Nah, untuk Miliano Jonathans, lagi-lagi dia membuktikan he is one of the best winger yang dipunyai oleh Indonesia gitu. Beruntung banget di detik-detik terakhir kita bisa menaturalisasi Miliano Jonathans. Ini orang gila banget men, dia one on one-nya selalu menang, selalu bisa take on pemain, satu pemain dia bisa benar-benar bisa narik dua tiga orang pemain, bisa lepas. Dia juga selain bisa skillful ya atau bermain secara skill, dia ya kita lihat sendiri gimana dia kerjasama sama Yakob Sayuri kan itu kayak udah main lama gitu. Jadi menurut gue sih sisi kanan murni untuk Miliano Jonatas mungkin, tapi kita nggak tahu ya apakah bakal Egy dulu yang starter. Tapi menurut gue sih Miliano ya lagi-lagi secara secara postur, secara body balance, secara IQ bermain dan secara decisive sih menurut gue lebih Miliano Jonathan gitu ya daripada Egy di sisi sisi kanan sih. Terus yang gue lihat Joy Pelupesi menurut gue masih masih harus masih harus jadi pilihan utama dari Kluivert karena berapa kali dia memutus serangan. Dan dia yang gue suka dari Pelupesi ini, dia reading the game itu sangat baik ya. Dia tahu benar-benar kapan harus back pass, dia tahu kapan harus mulai progresif pass. Itu tuh dia sangat sangat tahu itu gitu ya. Tom Haya tadi atau saat melawan Lebanon ini cukup bagus ya penampilannya, tapi menurut gue belum belum kembali ke Tom Haya beberapa bulan lalu gitu ya, atau beberapa beberapa bulan lalu gitu. Karena secara fisik dia belum bisa sih menurut gue untuk berhadapan dengan Irak atau Arab Saudi ya. Tapi secara secara IQ bermain Tom Haye masih, ya itu nggak akan hilang men. Kita bisa lihat crossingnya nyampe terus gitu ya. Mungkin 90% nyampe gitu ya, terutama ke posisi kiri gitu. Cuma ya belum bisa dimanfaatin aja gitu. Jadi ini bakal bakal membingungkan gitu ya, either tim yang melawan Chinese Taipei atau melawan Lebanon ini gitu yang akan dipilih oleh Kluivert gitu ya. Tapi secara overall gue cukup puas gitu ya. Tinggal finishingnya sih menurut gue. Bener-bener tinggal finishing karena the whole game Indonesia pegang gitu. Bener-bener 90 menit Indonesia pegang. Beberapa kali Lebanon main counter ya, tapi belakangnya begitu solid. Kevin Dix interceptnya luar biasa. Dia dia benar-benar bisa screening bola, screening orang dengan sangat baik gitu. Kipernya Emil Audero juga, sorry gue tadi nggak nyebut kipernya Emil Audero bermain luar biasa. Lu kalau lihat itu kan gila banget ya, nggak ada kiper kiper di Liga Indonesia yang kayak kayak Emil Audero gitu ya. Even Martin pas aja menurut gue akurasi passingnya masih belum sebagus Emil gitu. Tadi malam gila. Itu tuh kalau ada satu momen yang dia passing dan langsung jadi serangan itu gila. Harusnya itu berbuah gol ya, tapi ya lagi-lagi lini depannya belum 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 bisa setajam itu gitu. Gue sangat sayangkan Ole belum belum main sih. Mungkin kalau misalkan Ole bisa main, enak banget pasti. Karena tadi 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 itu tuh Miliano beberapa kali cutback tuh belum
belum bisa dimanfaatkan oleh strikernya sih. Permasalahan kita lagi-lagi di striker yang belum decisive lah, belum 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 bisa, ya itu tadi produk akhirnya gitu, gol ini itu yang belum bisa dihadirkan sama timnas sih. Secara permainan timnas udah oke lah, dari kaki-kakinya main kanan kiri, dia tahu kapan atur temponya, mereka semua tahu kapan harus bertahan, track backnya mereka nggak ada yang males gitu ya, nggak ada yang jogging gitu. Ya mungkin sedikit koreksi untuk Marcelino Ferdinand. Ferdinand eh, ya menurut gue sih, gue nggak tahu ya, dia kayaknya kehilangan kepercayaan diri. Ini masalah mental aja menurut gue. Ya mungkin karena dia tidak terlalu dapat banyak menit bermain gitu ya Ferdinand. Beberapa atau dia sering banget lah, 2 laga ini loh berturut-turut dia bermain underperform menurut gue, karena decision makingnya tuh jelek banget dia. 2 laga ini terlalu banyak skill, terlalu banyak ego yang ada di dirinya gitu. Menurut gue sih harus, ya gue nggak tahu ya gimana nanti, ini harus ada coach movement di sini yang ngasih tahu bahwa lu nggak boleh bermain secara individual doang gitu ya. Apalagi posisi dia itu yang menuntut untuk bisa kerjasama gitu. Karena dia kan lebih ke pemain tengah ya menurut gue. Jadi dia harus bisa menahan ego dia lah untuk tidak terlalu lama pegang bola gitu. Karena dia sering banget kehilangan bola gitu sekarang daripada dulu gitu. Sebenarnya dia udah udah sering beberapa kali menunjukkan itu sih, sikap egoisnya, tapi ya ini kelihatan banget gitu dia pengen proof something gitu ya, yang kayaknya masih ngeganjel di dirinya dia gitu. Ya semoga bisa balik ke performa terbaiknya gitu ya Marcelo Ferdinand. Mungkin itu sekian dari gua. Semoga nanti di round 4 kita bisa menang dua-duanya lawan Arab. Lawan Irak gue sih cukup optimis ya untuk round 4 ini, karena melihat terutama di lini belakangnya solid solid banget, at least nggak kebobolan gitu ya. Tapi ya di lini depannya kita kita nanti lihatlah gimana perkembangannya, apakah memasang Sananta atau Zilstra atau bahkan dicoba false nine gitu dengan Marcelo Ferdinand. Ya, kita nggak tahu gitu ya. Ya nanti kita lihat ke depannya. Sekian dari gua, jangan lupa untuk subscribe, untuk komen, untuk like, dan untuk share ke teman-teman kalian yang suka bahas bola gitu ya. Sekian dari gua, salam olahraga.